Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini saya bisa membuat video ini dalam rangka menyampaikan ceramah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan dan kita junjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja pada kesempatan hari yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul tentang zakat fitrah. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan, yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslimin itu selesai menunaikan ibadah salat sunnah Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini berfungsi untuk membersihkan atau menyucikan diri dari hal tersebut. Dapat dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 14-15 yang artinya, sesungguhnya berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan menyebut nama Tuhannya, lalu ia mengerjakan salat Idul Fitri. Selain itu, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dari perkataan yang keji yang mereka lakukan selama mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap individu yang beragama Islam di bulan suci Ramadan. Sedangkan orang-orang yang tidak membayar zakat fitrahnya, maka puasanya akan tergantung antara langit dan bumi. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan hukum zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah hanya wajib dibayarkan oleh orang muslim yang bernyawa. Kalau ada orang masuk Islam menjelang salat maghrib di akhir bulan suci Ramadan, maka dia kena wajib membayar zakat fitrah. Tetapi ketika ia masuk Islam setelah azan maghrib bertepatan malam takbiran, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Ketika ada ibu hamil yang melahirkan di akhir bulan Ramadan sebelum maghrib di akhir bulan suci Ramadan, maka anaknya itu terkena wajib membayar zakat. Tetapi sebaliknya juga, ketika anaknya itu lahir setelah sholat maghrib di akhir penghujung bulan Ramadan, maka anak tersebut orang tuanya tidak wajib membayarkan zakat fitrah. Nah, yang kedua, berapakah yang harus dibayar zakat fitrah? Nah, zakat fitrah dibayar adalah 3 sah. Dalam sejarah Nabi itu menggunakan gandum, kurma, dan lain-lain. 3 sah adalah ukuran volume, bukan berat. Tetapi ulama sekarang ini mengkonversikannya ke dalam ukuran berat modern. Untuk memudahkan perhitungan saat ini, jadi pemerintah Indonesia ini menetapkan berat timbangan beras untuk zakat fitrah seberat 2,8 kg sampai 3 kg. Yang ketiga, bolehkah kita membayar zakat menggunakan uang? Menurut keempat mazhab, yang pertama ada mazhab Hanafi mengatakan boleh menggunakan uang. Nah, pandangan Imam Ibu Hanifah memperbolehkan membayar zakat termasuk zakat fitrah dengan uang atau nilai harga barang yang seharusnya dizakatkan. Alasannya yaitu tujuan utama zakat adalah untuk membantu fakir miskin, dan uang itu lebih praktis serta lebih bermanfaat dalam beberapa situasi. Yang kedua ada ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki di sini tidak memperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, pandangan hukum asalnya memang tidak boleh membayar zakat dengan uang, harus dengan barang yang ditentukan menurut syariat seperti makanan pokok dan lain-lain. Tanpa pengecualian, boleh dalam kondisi darurat jika memang uang lebih bermanfaat bagi penerima zakat. Alasannya karena Rasulullah SAW menentukan jenis barang dalam zakat secara spesifik, yaitu 1 sah gandum, kurma, dan lain-lain. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Pandangan dari mazhab Syafi'i yaitu zakat, khususnya zakat fitrah, harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis, yaitu gandum, kurma, beras, dan lain-lain.
Alasannya yaitu karena ini adalah ibadah yang bersifat tauqifi, yaitu mengikuti aturan syariat secara ketat, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membayarkan dengan uang. Yang keempat ada mazhab Hambali. Tidak boleh, atau mayoritas ulama Hambali tidak memperbolehkan membayar dengan uang. Pandangan sama seperti dengan mazhab Syafi'i. Mereka mengharuskan zakat fitrah ini diberikan dalam bentuk makanan, bukan uang. Imam Hambali juga menolak pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang meskipun dengan nilainya yang setara. Oleh karena itu, kita di Indonesia mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i. Kebanyakan yang membayarnya zakat fitrah menggunakan beras, walaupun ada juga orang yang membayarnya menggunakan uang, tetapi uangnya juga akan disalurkan kepada yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi zakat fitrah sebenarnya adalah agar orang tidak kelaparan pada hari Idul Fitri tersebut. Mereka punya beras, bisa makan beras. Jadi zakat fitrah itu fungsinya bukan memperkaya orang, akan tetapi memenuhi kebutuhan makanan pokok bagi orang-orang fakir dan miskin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada barokah dan pelajarannya yang bisa kita petik dalam ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.